Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziz Siswanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas seminar proposal dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Cryptocurrency Bitcoin, Saham LQ45, dan emas antam sebagai alternatif investasi pada era digital. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjau pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Investasi adalah sebuah aktivitas menanamkan modal yang dilakukan saat ini untuk dikembangkan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam memulai investasi, tidak bisa sembarangan, harus ada pertimbangan yang matang, terutama bagi pemula. Hal-hal yang harus dipertimbangkan antara lain adalah tujuan investasi, jangka waktu investasi, risiko, inflasi, dana, wahana, likuidasi, dan keuntungan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut haruslah diperhatikan dengan baik agar investasi dapat berlangsung sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu memperoleh keuntungan. Menurut Fahmi, tahun 2015, tujuan dari investasi yaitu menciptakan keberlanjutan dalam investasi, mendapatkan profit maksimum, dan menciptakan kemakmuran bagi investor. Pada zaman sekarang, sudah banyak instrumen-instrumen investasi seperti saham, obligasi, emas, properti, dan yang terbaru adalah cryptocurrency. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil 3 jenis instrumen investasi. Yang pertama, Bitcoin, yang kedua saham, dan yang ketiga adalah emas. Pandemi COVID-19 adalah ancaman serius yang mempengaruhi stabilitas suatu negara. Selama pandemi, perekonomian dunia seakan menjadi runtuh dan memperlambat laju investasi. Pandemi COVID-19 dikategorikan sebagai kejadian luar biasa yang bersifat non-ekonomi dan tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Pandemi ini menjadi mimpi buruk bagi seluruh aspek kehidupan dunia, dan lumpuhnya aspek perekonomian merupakan salah satu aspek yang paling mencerminkan keterpurukan tersebut. Pada peristiwa diumumkannya kebijakan tentang kasus status darurat bencana COVID-19 pada hari Rabu tanggal 29 Februari tahun 2020 menyebabkan reaksi negatif di semua sektor perdagangan terkhusus berkaitan dengan investasi. IHSG sendiri pada awal tahun 2020 menyentuh nilai hampir 6.300 dan berfluktuasi tidak pernah jatuh di bawah angka 6.000 hingga akhir bulan Januari 2020. Akan tetapi, arah pergerakan indeks berubah drastis pada awal Februari tahun 2020. Penurunan IHSG bahkan terus berlanjut hingga Maret tahun 2020. Selanjutnya itu Bitcoin. Harga Bitcoin tidak lepas dari tekanan pandemi COVID-19 karena banyak investor meninggalkan aset berisiko. Pada akhir Januari tahun 2020, harga Bitcoin berada di angka 129 juta dan mengalami penurunan hingga paling rendah pada pertengahan Maret, yaitu pada tanggal 13 Maret dengan harga 75 juta. Sebulan kemudian setelah penurunan nilai, Bitcoin kembali meroket. Bitcoin mengalami permintaan yang masif pada kuartal 2 tahun 2020. Masyarakat mengembangkan asetnya di Bitcoin karena aset lain mengalami penurunan nilai saat pandemi COVID-19. Penyebab naiknya harga Bitcoin adalah tingginya demand aset kripto tersebut. Sepanjang tahun 2020, ketidakpastian ekonomi membuat para investor takut menyimpan dananya pada aset berisiko tinggi. Sehingga tahun 2020 emas menjadi primadona, bahkan pergerakannya menunjukkan level tertinggi. Pada awal Januari tahun 2020, harga emas antam masih berada di kisaran 771 per gramnya. Namun hanya beberapa hari kenaikan terus berlanjut hingga level 8.800 rupiah per gram. Lumban Tobin dan Sadalia tahun 2021 sebelumnya sudah melakukan penelitian terhadap kinerja cryptocurrency Bitcoin, saham, dan emas. Dengan data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 252 data.
Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel jenuh. Artinya, penelitian ini mengambil seluruh harga penutupan bulanan dari Bitcoin, saham, dan emas tahun 2013 sampai tahun 2019 yang memiliki sebanyak 84 data dari masing-masing instrumen, sehingga diperoleh jumlah observasi sebanyak 252 data. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara Bitcoin, saham, dan emas jika diukur dari return dan ukuran kinerja Jensen. Kemudian ada perbedaan signifikan antara Bitcoin, saham, dan emas jika diukur dari risiko, ukuran kinerja Sharpe, dan ukuran kinerja Trainor. Berkaitan dengan latar belakang tersebut, peneliti mencoba untuk menganalisis kinerja Bitcoin, saham LQ45, dan emas Antam dengan membandingkan kinerja tahun 2020 sebelum terjadi pandemi COVID-19, pada saat pandemi COVID, dan setelah berakhirnya pandemi di Indonesia. Berdasarkan dari uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan return risiko antara Bitcoin, saham LQ45, dan emas Antam, serta perbedaan kinerja antara Bitcoin, saham LQ45, dan emas dengan menggunakan metode Sharpe, Trainor, dan Jensen. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah yaitu untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan return dan risiko dari Bitcoin, saham LQ45, dan emas Antam, serta untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan kinerja Bitcoin, saham LQ45, dan emas Antam dengan metode Sharpe, Trainor, dan Jensen. Kontribusi penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak. Yang pertama, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, terutama pengembangan pengetahuan berkaitan investasi di era digital, serta menambah referensi bagi pengembangan dan memperkaya literatur, serta dapat menjadi perbandingan penyempurnaan penelitian terdahulu. Kedua, kontribusi terhadap praktik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademis dalam bidang akuntansi untuk bisa meningkatkan minat investasi. Dan yang ketiga, kontribusi terhadap pengambilan keputusan. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi investor serta pihak yang terkait lainnya dalam pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan metode komparatif. Jenis penelitian ini menurut tingkat eksplanasi adalah penelitian komparatif. Penelitian ini disebut dengan penelitian komparatif karena menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan return, risiko, dan kinerja investasi Bitcoin, saham LQ45, dan emas Antam. Jenis dan sumber data dari penelitian ini menggunakan data time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada suatu objek dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan dari objek tersebut. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu data historis perdagangan Bitcoin, saham LQ45, dan emas Antam periode tahun 2020 sampai tahun 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data penutupan harga bulanan atau monthly closing price dari masing-masing variabel tahun 2020 sampai tahun 2022. Selanjutnya itu analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis ukuran kinerja Bitcoin, saham LQ45, dan emas Antam. Peneliti terlebih dahulu mencari data historis dari Bitcoin, saham LQ45, dan emas Antam di internet. Return, standar deviasi, dan pengukuran kinerja dengan metode Sharpe, Trainor, dan Jensen. Kemudian, peneliti melakukan uji normalitas untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. Jika homogenitas, untuk melihat apakah varian data bersifat homogen atau tidak. Selanjutnya, jika asumsi normalitas dan
homogenitas terpenuhi, maka uji hipotesis menggunakan uji statistik parametris, yaitu uji one way ANOVA. Jika asumsi normalitas atau homogenitas tidak terpenuhi, maka uji hipotesis dilakukan dengan menguji uji statistik non-parametris, yaitu uji Kruskal-Wallis.